Selamat siang, Seni. Siang. Ya, kita ketemu lagi ya di acara talk show kali ini. Nah, ini masih nggak jauh-jauh dari seputar mental health ya, atau kesehatan mental yang dialami oleh kalangan anak muda zaman sekarang ya. Oke, pertama-tama kita perkenalan dulu ya, Seni. Iya, boleh. Jadi perkenalkan, nama saya Cening Ayulan, saya masih mahasiswa semester 3 jurusan Ilmu Komunikasi. Dan saya sebagai presenter hari ini untuk ngobrol santai sama Cening ya di acara talk show ya pada kali ini. Oke, pertama-tama mau ngasih pertanyaan dulu sama Cening. Boleh, sir? Cening pernah nggak ngalamin masalah kesehatan mental gitu? Terus apa aja sih tanda-tanda awal seseorang mengalami gangguan kesehatan mental itu? Kalau aku personally mungkin pernah untuk kesehatan mental seperti kayak anxiety, kadang tuh tiba-tiba gelisah apalagi kalau banyak tugas. Untuk gejala awalnya itu seperti kita tuh gelisah loh, padahal tugasnya udah di depan mata, kita hanya tinggal mengerjakan. Tapi aku malah merasa gelisah, aduh ini gimana ya cara ngerjainnya, gimana. Padahal aslinya kita hanya perlu langsung mengerjakan gitu. Menurut aku gitu sih pengalaman aku tentang kesehatan mental. Tapi kita sadar ya, tapi kamu sadar ya Iya, kalau kamu aku lagi sadar. mengalami itu ya. Lalu bagaimana cara mengetahui apakah perasaan sedih atau yang dialami adalah depresi atau hanya perasaan sementara gitu? Untuk membedakannya sih, setahu aku, sejauh yang aku tahu tentang depresi itu kan segala sesuatu tuh didn't matter, kayak itu nggak penting lagi. Karena sejujurnya aku nggak pernah jauh ya tentang depresi. Aku hanya tahu kalau itu hanyalah sekedar perasaan semata dan tidak akan berlanjut, karena aku tuh selalu menanamkan ke diri aku tuh kita tuh harus kuat loh. Seberapa susahnya ujian yang kita alami, selama kita selalu percaya dengan diri kita dan punya keluarga yang mendukung, aku sih selama ini ya baik-baik aja saja. Oh iya, bagus juga ya ada dorongan dari diri sendiri ya pasti ya. Nah, setelah itu ada nggak sih gejala kecemasan yang sering alami itu dan apa yang harus diwaspadai gitu? Untuk kesehatan mental itu udah urgent banget di apalagi kalangan anak muda zaman sekarang, karena banyak tekanan. Iya, banyak tekanan dan pressure yang tinggi entah dari keluarga ataupun dari lingkungan sendiri. Untuk mewaspadainya, yang pertama kita harus membuat diri kita sesadar dan senyaman mungkin tentang apa yang kita rasakan. Jika kita merasa marah, kita ya lampiaskan, tetapi jangan sampai merugikan orang lain. Apalagi sedih, jangan sampai merugikan orang lain. Kalau bisa, kita harus pintar-pintar mengenali perubahan mood kita. Di saat kita marah, kita mencari tahu dong apa yang harus bisa kita lakukan agar kita tuh bisa menghilangkan perasaan yang gak enak itu. Kalau aku sih caranya begitu. Kalau Celine sendiri bagaimana cara meluapkan emosi ketika sedang marah gitu? Aku biasanya kalau lagi emosi banget itu aku pergi. Misalkan dalam suatu suasana yang gak enak dan itu membuat aku marah gitu, terkadang aku pergi. Tapi di saat aku emang udah lost control, kadang aku tuh teriak loh ke orangnya, atau cara yang paling ampuh menurut aku tuh diam dan pergi gitu. Di situ aku mulai introspeksi diri di saat aku pergi itu, supaya kan nggak baik juga kita melampiaskan amarah pada orang. Tapi ada juga yang memakai apa ya penerapan kayak gini loh, misalkan udah senep bener gitu loh sama orangnya, jadi mending nggak usah dikonfront lah ya, nggak usah dikonfront tapi langsung cut off gitu. Apakah itu cara yang benar atau tidak? Selama Nggak aku merugikan di sini juga di asrama ataupun di rumah, aku tuh orangnya apa ya, jarang terlalu terlibat tentang permasalahan-permasalahan sepele, apalagi tentang secara hal teknis tentang kehidupan gitu kan. Jadi untuk cut off sendiri itu tergantung dari bagaimana dan apa yang terjadi gitu situasinya. Kalau emang udah terlalu buruk, nggak apa-apa cut off. Tapi jika memang masih ada cara lain untuk menyelesaikan masalah, kenapa enggak gitu? Karena setahu aku, di saat aku juga pernah mau mencoba gitu cut off orang. Tapi setelah sekian lama aku merasa dengan cut off itu aku malah membiarkan masalahnya itu mengambang loh, nggak aku
selesaikan. Jadi setelah itu aku mencoba berdamai dengan diriku dulu. Aku ini mungkin ada salah sama orangnya. Setelah itu aku mencoba untuk memaafkan dia. Setelah mencoba memaafkan dia, ternyata hidupku aman-aman aja gitu. Bukan cut off lagi, tapi kayak alam aja menyeleksi bahwa kita tuh memang gak cocok bareng gitu sama orang. Jadi ya bukan cut off sih. Kalau aku lebih ke selesaiin masalahnya. Jika memang udah gak bisa cocok bareng lagi bersama dalam hal pertemanan ataupun relationship, ya kayak gitu, biar alam sendiri yang menyeleksi. Oh, jadi biar tergantung seleksi alam lah ya gitu Iya, ya. rasanya ya gitu. Iya. Ini tentang seeking for professional help ya. Jadi kapan sih waktu yang tepat untuk mencari bantuan profesional itu, di saat yang memang udah nggak terkendali lagi gitu loh? Kalau tentang ini kita perlu adanya keluarga. Dukungan Dukungan keluarga pasti itu nomor satu, karena kalau kita udah benar-benar di tahap depresi, kita emang bisa memikirkan untuk mencari yang profesional gitu kan. Kita udah nggak bisa berpikir lagi ini aku kenapa gitu. Nah di saat itu dukungan keluarga yang paling penting. Bagaimana keluarga dapat menanggulangi kita yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Jadi keluarga yang harus menjadi tujuan kita. Iya benar. Kalau Chani sendiri pernah nggak terlibat dengan psikiater profesional help gitu? Nggak pernah ya? Gak pernah, tapi Karena masih bisa ditanggulangi. Iya, aku sadu-sadunya masih baik-baik aja. Kalau gitu tentang penanggulangannya nih, apa saja sih teknik sederhana yang bisa dilakukan untuk mengurangi stres atau rasa kecemasan? Healing. Sederhananya benar kalau sekarang tuh healing, tapi jangan berlebihan, apalagi self reward ya. Self reward. Padahal kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba self reward. Tiap hari self reward. Iya, itu mah bukan self reward, itu mah namanya poya-poya ya. Kalau aku sih lebih ke enjoy diri kita. Aku suka nonton film, ya aku nonton film. Aku nggak suka sama keadaan seperti ini ya, aku pergi dari keadaan. Misalkan aku sebenarnya nggak suka ngomong bahasa kotor, itu aku paling nggak suka tuh. Ya kalau nggak suka ya aku coba untuk berhenti gitu. Terus kalau aku suka baca buku ya baca buku. Selama pikiran kita sibuk dengan yang positif, yang negatif pasti menjauh dong. Jadi otomatis untuk penanggulangannya aku merasa kita harus menikmati diri sendiri, enjoy gitu. Jangan terlalu terfokus sama orang lain. Jangan be listen, be judge. Gitu. Iya. Kalau misalkan coping mechanism kayak self reward tiap hari itu poya-poya, tapi self reward tuh nggak harus yang mengeluarkan uang kan ya, nggak harus mengeluarkan dari materi. Kayak misalkan self reward tuh bisa juga kayak nonton me time, ngobrol sama teman, iya kan banyak cara, banyak jalan ya. Betul sekali, aku sih gitu orangnya. Kalau bisa ya lebih ke me time aku. Lebih me time. Orangnya kayaknya introvert. Kalau introvert tuh pasti kayaknya kalau misalnya lagi stres itu pengennya sendiri ya. Iya betul sekali. Oke. Keseimbangan hidup ya, tentang keseimbangan hidup, bagaimana menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kalau kita kan kuliah nih, antara tugas dan kesehatan mental gitu. Pertama, kalau aku untuk masalah hidup kuliah, kita harus menentukan prioritas dulu, apa yang penting dan apa yang kurang penting gitu. Untuk kesehatan mental tentu saja mengikuti. Kalau kerjaannya selesai, pasti mentalnya aman. Iya. Pasti kalau Menjaga diri kecil-kecilnya kan kayak stres ya. Iya betul sekali. Itu sih yang paling mempengaruhi ya, deadline tugas ya. Waduh, kalau tugas belum selesai kayaknya kayak dikejar-kejar apa sih yang penir utang ya. Iya betul. Oke, ada saran nggak untuk bagi yang merasa lagi struggle sama mentalnya gimana? Jadi untuk teman-teman yang di luar sana yang merasa struggle dengan mental health, jika bisa perlahan-lahan dulu kita harus menikmati apa yang kita sukai gitu. Jangan terlalu terfokus dengan yang negatif. Fokus juga lah pada yang positif, karena banyak hal yang harus kita nikmati di luar sana. Karena begitulah hidup. Oke, sekian dari talk show pada hari ini. Saya Francisca Dewi selaku presenter dan juga Cening selaku narasumber pada siang hari ini.
Terima kasih banyak sudah telah menyaksikan talk show pada hari ini dan sampai jumpa lagi.